Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Oke, pertama ini videonya full voice over aku dan gak bakal on cam karena lagi malas aja sih sebenarnya. Pusing juga kerjaan masih banyak dan full time. Terus aku juga minta maaf karena baru bikin video ini bahkan ketika aku sudah lulus ya, baru bahas semester 7. Oke, disclaimer, semua yang aku share di sini itu berdasarkan pengalamanku pribadi selama kuliah di semester 7. Oke, let's go, kita balik ke topik utama. Ngapain aja sih di semester 7 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Brawijaya? Oke, di semester 7 ini kita itu cuma ada dua hal besar yang kita jalani. Yang pertama itu P4, terus yang kedua skripsi. Nah, apa sih P4 itu? P4 itu singkatan dari Program Pengenalan dan Pengelolaan Pembelajaran. Ya, mirip-mirip sama kayak PPL lah, praktik pengalaman lapangan. Intinya kita itu trial jadi guru di sekolah yang sudah bekerja sama dengan kampus. Nah, sebelum terjun langsung ke sekolah, kita ada sosialisasi dulu di fakultas. Jadi nggak cuma prodi pendidikan bahasa Inggris aja, tapi juga ada prodi pendidikan bahasa Jepang dan pendidikan bahasa Indonesia. Di sosialisasi itu, kita ketemu tim internal P4 dan pihak eksternal seperti kepala sekolah dari sekolah BSS, Brawijaya Smart School, dan juga pihak dari eksternal seperti dosen tamu dari Malaysia. Kita juga dijelaskan alur kegiatan P4 mulai dari pendaftaran sampai evaluasi akhirnya. Nah, untuk plottingan di sekolah itu ada 7 mahasiswa yang P4 di sana. 4 dari pendidikan bahasa Jepang atau penjep ya kita biasanya nyebutnya, dan 3 dari pebasis yaitu pendidikan bahasa Inggris termasuk aku. Nah, setelah sosialisasi dan plottingan selesai, masuklah kita ke agenda ke-6 yaitu pengantaran mahasiswa ke sekolah oleh DPL. DPL itu dosen pembimbing lapangan. Acaranya santai aja kayak penyambutan, keliling sekolah, kenalan sama guru, lihat fasilitas, dan observe gimana guru mapel mengajar. Setelah observasi, kita balik ke kampus untuk P4 kampus. Nah, ini dilakukan di hari berikutnya. Di sini kita tuh presentasi hasil observasi dari sekolah mitra dan juga micro teaching bareng DPS kita gitu. Walaupun P4-nya digabung sama prodi lain, DPS tiap mahasiswa itu beda-beda. Jadi dalam satu sekolah mitra itu ada 2 DPL dari prodi yang berbeda. Contohnya di prodi pendidikan bahasa Jepang itu ada dosennya sendiri, DPL-nya sendiri. Terus dari prodi pebasis juga ada DPL-nya sendiri gitu. Nah, ini foto DPS kami, Ibu Widya ya, bareng mahasiswa binaannya dari prodi pebasis. Tapi kita semua juga beda sekolah. Di tahap ini juga kita udah mulai bisa bimbingan skripsi sama DPS masing-masing. Jadi pembukaan skripsi itu tergantung oleh DPS-nya, boleh tidak saat P4 gitu, atau setelah P4 saja gitu. Oke, lanjut, tibalah hari pertama kita magang sebagai guru di SMAN 10 Malang. Di P4 ini kita nggak cuma ngajar, tapi juga bisa sekalian ngambil data penelitian. Karena kalau kita ngambil data penelitian sendiri gitu ya, di luar kemitraan yang diadakan kampus dengan sekolah, itu biasanya kita memerlukan surat dari Capdin ya untuk melakukan penelitian di sekolah tersebut. Nah, Capdin itu kan prosesnya tuh lama ya, dia bisa sekitar 2 mingguan baru bisa di ACC. Oke, day 1 kita di sekolah itu tidak langsung ngajar gitu ya. Kita bertemu dengan guru pamong dulu untuk mendiskusikan pembagian kelas dan lain sebagainya. Durasi ngajar kita tuh cuma 10 pertemuan aja dari Agustus sampai Oktober 2024. Dan aku kebagian ngajar kelas 12A dan 12I. Nah, jadwal ngajarku itu cuma hari Senin itu pagi kelas 12A dan siangnya itu kelas 12I. Nah, tapi
Meskipun gak ngajar tiap hari, Senin sampai Jumat, kita tuh tetap harus masuk sekolah. Jadi masuk sekolah itu 6:30 ya, terus pulangnya itu kira-kira itu 3:30. Dan di bahasa Inggris itu ada 3 jam pelajaran. Dan hari-hari selain jadwal ngajar, itu biasanya kita nemenin temen kita yang lagi ngajar, khususnya temen seprodi ya, kayak jadi tim teaching gitu. Seru sih karena kita discuss dulu bareng buat jadwal, buat lesson plan, dan cerita-cerita gitu lah sebelum dan sesudah ngajar. Oke, sebelum mengajar, itu kita wajib konsultasi lesson plan ke guru pamong ya, biar materi yang kita sampaikan itu masih sejalan dengan kurikulum yang ada di SMAN 10 Malang. Bagi anak pebasis, ice breaking itu wajib banget ya, dan surprisingly efektif banget buat anak-anak. Mereka juga bisa engage dengan kita, suasana kelas juga semakin hidup. Aku juga jarang pakai textbook karena mostly aku pakai material online termasuk quiz, worksheet gitu, biar lebih simple dan fleksibel aja. Nah, karena di bahasa Inggris itu ada 3 JP, jadi aku bagi di ice breaking, PKOF, MOT, GCUT, dan ICUT. Itu lengkap sudah sampai 3 JP. Tentu aja kondisi kelas beda-beda ya. Ada yang aktif, ada yang diem beku, ada yang chaos, ada yang biang kerok juga. Tapi ya, it's normal, it's very normal gitu ya. Namanya belajar jadi guru, mental kita juga ditempa banget di sini untuk latihan gitu. Nah, aku juga pernah kasih tugas bikin video roleplay tentang naratif teks, semacam mini drama gitu, nanti akan aku upload di YouTube juga. Pokoknya KBM-nya itu bener-bener fun. Kita belajar dari murid dan murid juga belajar dari kita. Selama P4 itu ada agenda monitoring dari kampus. Monitoring itu kayak semacam DPL kita itu menjenguk mahasiswanya untuk menanyakan keluhan atau menanyakan progres ya kepada guru pamongnya gitu, dan melihat kontribusi mahasiswanya, kayak update progres mahasiswanya gitu. Jadi yang harusnya datang ke monitoring di sekolah itu adalah DPL. Nah, waktu itu DPL dari pebasis dan penjab itu sama-sama berhalangan. Jadi kami dimonitor langsung oleh ketua P4 kampus. Nah, ternyata selain UB, ternyata ada mahasiswa PPL juga nih dari UM, tapi mereka dari PPG ya, jurusan PJOK. Jadi kita itu seruangan sama mereka dan lama-lama jadi akrab. Kita bahkan menghabiskan momen-momen bersama di sekolah itu, ya kita selalu bareng kemanapun, event apapun. Dan kita juga sempat liburan bareng ke pantai Tanjung Penyu sebagai bonding ya, sekaligus perpisahan. Ngobrol, masak, makan, foto-foto, ya itu seru banget. Itu adalah kenangan yang tidak akan terlupakan ya. Oke, long story short, akhirnya tibalah agenda ke-11, yaitu penjemputan mahasiswa P4 oleh DPL. Kami closing bareng kepala sekolah, wakakur, guru pamong. Di situ kami juga menyerahkan modul ajar bahasa Inggris untuk kelas 10 dan 12 karena cuma itu kelas yang kami ajar gitu. Kalau kalian mau modulnya, kalian bisa kontak aku langsung ya. Dan tentu aja gantian ya, kita dijemput oleh DPL dari prodi pebasis, which is Ibu Widya tercinta. Jujur Li, aku kangen banget era P4 itu, benar-benar banyak cerita, banyak pengalaman, dan jadi turning point sebelum masuk fase akhir kuliah sih. Banyak hal yang dikangenin di P4 era karena
Oke, sudah selesai ya P4-nya. Dan kita kembali ke rutinitas mula di kampus, yaitu skripsian. Nah, disinilah cerita sebenarnya dimulai.